kehidupan kami tahu usia kami mungkin 70, kalau buat 80 tahun, seperti Mazmur 90 katakan. Tuhan, biar setiap kami selama Kau masih berikan kesempatan ada di dunia ini, hanya perkenanan Tuhan yang boleh kami cari. Tuhan Yesus, ajari kami pada pagi hari ini melalui kebenaran firman. Kami mau belajar Tuhan untuk menangkap isi hati-Mu. Kami mau belajar menangkap kebenaran-Mu. Terima kasih Kau sudah utus hamba-Mu di tengah-tengah kami, Pak David, biar dia bisa menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan kebenaran. Kami percaya Tuhan kuasa firman Tuhan mengubahkan kami lewat sepatah kata. Kami tahu itu sangat powerful, sanggup memerdekakan hidup kami. Tuhan, kami cuma datang dengan kerinduan. Kami datang cuma membuka hati kami, merelakan, mengosongkan wadah apa yang ada di dalam kami supaya bisa diisi selalu. Firman-Mu berkata, ketika hati kami haus dan lapar akan Engkau, Kau akan puaskan kami. Kami selalu haus, kami selalu kosongkan gelas kami supaya diisi oleh Roh Kudus. Roh Kudus, ajari kami semua, singkapkan sesuatu yang ilahi dalam kami. Berikan kami roh hikmat, wahyu dan pengertian untuk menangkap isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang rendah hati, jemaat yang selalu rindu belajar dan mau diajar, pribadi yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Biar hidup kami terus dipulihkan, dipuaskan di dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, ajari kami mau duduk diam seperti Maria, mendengarkan isi hati-Mu, menanti-nantikan Engkau. Kami mengasihi Kau Yesus. Kami bersyukur untuk hari yang luar biasa. Sampaikan isi hati-Mu dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga kami bisa menangkap hati-Mu secara utuh. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Saudara siap diberkati, katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Siapa yang rindu diberkati Tuhan pagi hari ini? Oh, lambaikan tangan dengan semangat gitu, saudara. Saya mau gitu. Haleluya. Apa kabar saudara? Sehat semua ya? Ya, puji Tuhan ya. Kalau hari ini kita masih bisa beribadah, kita masih bisa memuji menyembah Tuhan. Saya nggak bisa bayangkan kalau banyak orang juga di luar sana, mereka nggak bisa menikmati ibadah seperti kita. Tapi kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kita ibadah, artinya kita ini patut bersyukur. Artinya kita ini patut untuk Tuhan terima kasih. Banyak orang buat di luar sana nggak bisa kumpul seperti kita begini. Ya, saya dengar kabar di India masih mulai COVID melonjak lagi. Itu sebabnya saya tetap mengingatkan saudara, jangan lupa protokol kesehatan ya saudara. Ya, saya percayalah semua dalam kontrol dan anugerah Tuhan. Itu sebabnya saudara harus berjaga-jaga sendiri. Ya, kita harus semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, semakin serius dengan Tuhan. Sebab dengan keseriusan kita, saya percaya berkat Tuhan, kasih Tuhan terus dicurahkan buat setiap kita. Amin, saudara. Pagi hari ini Tuhan sudah utus hambanya di tengah-tengah kita, Pak David. Ya, saya percaya lewat apapun yang Tuhan taruh di dalam hatinya, itu akan memberkati setiap kita. Saudara siap diberkati? Amin. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus, Pak David, untuk memberkati kita semua. God bless you. Shalom, selamat pagi. Shalom. Ada yang belum pernah dengar saya sharing di tempat ini? Boleh katakan? Belum ya? Oke, thank you. Mari kita datang ke Tuhan sekali lagi. Tuhan, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kalau Engkau masih berikan kepada kami kesempatan sekali lagi Tuhan, untuk kami boleh datang beribadah padamu. Ini sungguh suatu anugerah yang luar biasa Tuhan. Tuhan, biarkan pagi hari ini Tuhan, ketika kami keluar dari pintu itu Tuhan,
ada perubahan yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Amin. Tuhan, kami tidak mau hidup kami biasa-biasa saja, Tuhan. Tapi kami rindu ada perubahan dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa menjalani hidup ini tanpa Engkau, Tuhan. Kami butuh kasih karunia-Mu, kami butuh anugerah-Mu, Tuhan. Sebentar kami mau dengar kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berbicara, Tuhan. Bukan manusia kami yang berbicara, tapi biarkan Roh-Mu sendiri yang menjamah setiap hati kami. Tundukkan manusia, biarkan Roh-Mu yang bekerja, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Amin. Tadi ketika saya doa di pojok, saya dari jam berapa tadi? 6:30. Waktu saya sebelumnya disclaimer dulu, saya bukan pendeta. Saya hanya sharing kebenaran firman Tuhan. Waktu pertama kali saya dijadwal untuk sharing di gereja, saya nolak sebenarnya, Bapak Ibu, ya. Karena saya ini siapa? Saya ini pemain musik sebenarnya. Saya bertobat, saya cerita sekali lagi, saya bertobat tahun 1998 ya. Jadi usia saya saat ini 42. Ulang tahun saya berdekatan dengan Pak Oto ya. Pak Oto tanggal 14 April ya Pak. Saya 15 April ya. Tahun ini saya 42 tahun. Tahun 98 bulan Maret, saya tidak lupa. Sorry, saya biasa share di seusia saya mungkinnya teman-teman. Saya tidak lupa Bapak Ibu, saya waktu itu duduk di balkon. Hari ini balkonnya jadi seperti itu ya. Saya duduk di balkon di bagian depan. Saya hanya seorang mahasiswa biasa waktu itu. Dan saya tidak tahu siapa itu Tuhan. Yang ngajak saya pemain bass waktu itu. Hari ini orangnya di Bali. Saya tidak tahu apa yang terjadi waktu itu ketika waktu itu Pak Petrus Agung altar call ke depan. Tiba-tiba saya bisa lari turun tangga dan saya lari ke pojok itu. Saya masih ingat saya di pojok situ, Bapak Ibu. Saya masih ingat baju yang saya pakai, saya masih ingat baju saya hitam putih. Saya pakai celana warna hitam, sepatu saya coklat, saya masih ingat. Yang doakan saya Pak Thomas Budeka. Saya didoakan tahu enggak? Saya tidak tahu. Ngomong apa saya tidak tahu. Yang saya tahu waktu itu saya nangis di pojok itu. Dan hari itu adalah hari bersejarah buat saya. Kalau hari ini saya bisa berdiri di tempat ini. Hari itu adalah hari bersejarah buat saya. Kalau hari ini hidup saya bisa berubah seperti ini. Karena orang yang berdiri di pojok itu waktu itu adalah seorang penjudi, seorang yang berantakan hidupnya. Dan saya waktu itu kerja tujuannya, maaf ya, cuma cari cewek. Tapi hari itu hidup saya berubah. Saya mulai pelayanan dan saya mulai kenal siapa itu Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur hari ini saya punya istri yang baik, saya punya anak yang baik. Tadi Pak Oto di sini ngomong ya, waktu kita ini tidak banyak, singkat waktu kita. Itu betul. Siapa sangka hari ini kita ibadah di sini dengan pakai ini barang ini. Coba bayangin 2-3 tahun yang lalu kalau kita ibadah pakai seperti ini, kira-kira teman-teman di sebelah kita batinnya apa ya? Ini orang aneh. Tapi hari ini coba kalau Bapak Ibu tidak pakai masker, Bapak Ibu akan diomongnya aneh. Betul ya? Semua berjalan begitu cepat. Anak saya sebentar lagi masuk SMA, yang nomor 2 masuk SMP. Saya melihat ujung-ujung ini tidak banyak perubahan. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan hidup kita? Apakah dari
tahun ke tahun ada perubahan atau biasa-biasa saja, gitu ya. Tapi yang jelas hadirat Tuhan kuat sekali. Tuhan mau jelas, mohon maaf ya, masih adakah iman di tempat ini? Saya hanya menyampaikan, maksudnya apa saya tidak tahu. Masih adakah iman di tempat ini? Saya tidak tahu apakah perkataan itu juga buat saya. Apakah masih ada iman dalam hidupku? Saya juga tidak tahu. Oke, saya tidak akan khotbah bahwa itu. Saya akan sedikit sharing saja, ya. Saya kasih judul khotbah sharing saya hari ini adalah GPS kehidupan. Ya. Siapa yang tahu GPS di sini? Ada yang tahu GPS? Tahu? Ada yang tidak tahu? Coba sekali lagi, ada yang tahu GPS di tempat ini? Boleh angkat tangan? Masih ada yang belum angkat tangan? Berarti belum tahu ya? Oke, saya kasih penjelasan. Bapak punya handphone kan? Punya handphone ya? Di handphone itu ada map, ada peta. Ya. Hari ini enak banget. Kalau dulu kita mau keluar kota, mau kemana, kita pakai peta. Petanya apa? Petanya pakai kertas. Ya. Kadang bingung gitu ya, jalannya tumpuk-tumpuk itu bingung. Apalagi kalau ke Jakarta, waduh, saya seringkali salah jalan karena jalannya tumpuk-tumpuk ya. Tapi hari ini kita enak sekali ada GPS, Global Positioning System. Jadi kita tahu lokasi kita di mana dan kita mau kemana kita mau pergi. Ya. Nah, hari ini sharing saya adalah GPS kehidupan. Bapak Ibu, di dalam hidup ini kita harus ngerti. Maksudnya kita ini mau kemana ini harus ngerti. Jadi kalau ditanyai tujuan hidup Bapak Ibu mau kemana? Tujuan hidup kamu mau kemana? Kalau hari ini Bapak Ibu ditanya, hari ini saya berbicara seperti ini, Bapak Ibu tidak tahu jawabannya, tidak usah dijawab. Dalam hati Bapak Ibu tidak bisa tanya, tujuan hidupmu itu apa sih sebenarnya? Pak, saya tidak tahu Pak, tujuan hidup saya bertobat ya. Ya. Karena kita akan menjalani hidup kita ini kayak, pernah lihat film zombie ya? Zombie itu kan cuma jalan tapi tidak ada soul-nya, tidak ada jiwanya. Kalau kita menjalani hidup ini kita tidak punya tujuan, kita akan jadi seperti itu. Oke, kita buka firman Tuhan dulu di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Tentu cerita perikop ini tidak asing buat kita semua ya. Judulnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa ya. Intinya adalah Adam dan Hawa makan buah pengetahuan ya. Kemudian di ayat yang ke-9 kita baca mulai ayat 8 aja. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9 berarti. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Lanjut ayat ke-10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ayat 11 firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan itu yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Baru perhatian ayat yang ke-9 ngomong apa? Tuhan tanya apa? Di manakah engkau? Ya, poin yang pertama. Terus poin yang kedua, ini sebenarnya Tuhan ini tanyanya apa sih pada Adam ya? Kan Tuhan cuma nanya gini ya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Kan pertanyaannya cuma itu kan.
Siapa yang ngasih tahu kalau kamu telanjang? Tetapi jawaban Adam apa? Kalau bahasa di sini kurang apa? Jawa Tengah semua, Semarang semua, saya pakai bahasa anu aja ya, bahasa yang familiar. Jawaban Adam ini jelimet loh. Betul? Kan Tuhan ini cuma nanya, yang ngasih tahu kamu telanjang itu siapa? Kan tinggal jawab kan. Tapi jawaban Anda apa, Pak? Perempuan yang kamu tempatkan itu loh di sisiku, dia yang ngasih aku buah pohon itu kepada. Jadi jawabannya muter. Ya, nah, itu poin keduanya. Nah, poin pertamanya adalah Tuhan tanya di mana. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah pakai GPS, misalnya nih dikasih tahu, di Jogja itu ada sate kelata enak, ya, namanya warung Agus gitu misalnya ya. Yang perlu Bapak Ibu lakukan apa? Isi dulu loh tujuannya. Warung sate kelata Agus, betul? Terus yang kedua yang harus diisi apa? Posisi kita kan? Betul enggak? Kalau kita cuma masukkan tujuan kita, sate kelata Agus di Yogyakarta, tapi kita tidak input lokasi kita sekarang, kira-kira bisa sampai enggak? Enggak bisa kan? Betul ya? GPS-nya akan bingung loh, lah posisimu tuh di mana sekarang gitu. Jadi tujuannya tahu, tapi kita tidak tahu sekarang posisi kita di mana. Ya? Nah, hari ini saya ingin sharing bahwa pastikan di dalam hidup kita, yang pertama, kita ini tahu kita ini saat ini ada di mana. Ya. Orang yang tidak tahu posisinya ada di mana adalah berbahaya. Berbahayanya kenapa? Contoh misalnya ya. Ini posisinya berdiri ini angka 0. Angka 0. Kalau saya berdiri di sini ini negatif, tahu ya? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, betul ya? Nah, kalau kita tidak tahu posisi kita saat ini di mana, itu berbahaya. Berbahayanya seperti ini. Apa sih aplikasinya dalam kehidupan? Aplikasinya seperti ini. Aku ini orang baik kok. Saya ini orang Kristen. Saya ini kenal Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah betul kita ini kenal Tuhan Yesus? Apakah kita ini benar ngerti ajaran firman Tuhan? Kalau kita cuma, wah aku kenal loh, aku tahu loh, tapi sebenarnya kita tidak tahu posisi kita yang sebenarnya, kita tidak bisa tujuan kita. Rumongsone wis kenal Tuhan Yesus di sini, padahal posisi kita sebenarnya ada di negatif. Saya pakai bahasa yang sederhana aja. Tadi Pak Otu sudah pesen dalam doanya, pakai bahasa yang sederhana itu ya Pak ya. Seringkali kita ini, saya sharing sedikit sebelum saya masuk ini. Baru kejadian kemarin ya. Saya ini punya teman, ini Kristen luar biasa. Waduh, kalau lihat postingannya di Instagram, waduh ada kebaktian apa ikut, pelayanan di sini, pelayanan di luar negeri. Postingannya anaknya penyembahan. Menurut Bapak Ibu, ini orang Kristen luar biasa nggak? Orang Kristen luar biasa nggak orang seperti ini? Kelihatannya kan? Betul ya? Kemarin ini barusan ngomong sama istri saya. Aku di Nokia surat sama Tuhan-Tuhanan. Saya shock dengar itu. What happened? Apa yang terjadi? Kita lihat posisinya di tengah nih. Wah ini orang yang luar biasa. Ini dia sedang 1, 2, 3, 4 sedang maju ke level yang luar biasa. Tapi kita tidak tahu kan? Dia ngomong seperti itu. Aku dikira Tuhan-Tuhanan. Ditanya sama istriku, ditanya sama istri saya, loh kenapa? Karena kerjaannya bangkrut. Saya tahu sih memang dari pembicaraan beberapa teman memang mengindikasikan dia ini kolaps bisnisnya. Bisnisnya cukup bagus sih, ya. Jadi dia di Jakarta posisinya bisnisnya cukup bagus.
Tapi terakhir saya memang dengar ini kok kayaknya kok ada sesuatu gitu. Ternyata betul. Barusan kemarin Sabtu. Seraknya Tuhan. Loh, masuk gara-gara kerjaan alami seperti itu terus kita enggak, Tuhan sih disalahkan. Bukankah itu yang terjadi hari ini? Kalau misalnya hari ini Bapak Ibu punya sesuatu keinginan, tujuan tadi, ya, dan Bapak Ibu belum memperolehnya hari ini, pertanyaannya, masih adakah iman di tempat ini? Saya shock loh dengar orang ini. Waduh, ini orang luar biasa loh. Saya aja kalau nyanyi tidak sehebat dia, saya kalau pelayanan tidak sehebat dia. Ini orang luar biasa loh, keluarganya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Tapi kemarin dia ngomong seperti itu. Tuhan tanya, di manakah kamu? Di manakah posisimu hari ini? Hati-hati Bapak Ibu, kalau hari ini kita hari Minggu jam 6:30 lah, 6:30 gereja masih sepi, ya dipaski lah jam 7:45 baru kesini, masuk nyalami doorkeeper terus duduk. Saya mau tanya tujuannya apa Bapak Ibu duduk? Kalau itu hanya cuma kewajiban, hati-hati, ujungnya nanti kecewa. Saya tidak menghakimi sih. Saya tidak habis berpikir kalau hari ini saya bisa berdiri di tempat ini. Saya sangat bersyukur apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya mengalami masalah tidak? Mengalami. Tapi saya mau belajar percaya sih. Saya bersyukur kemarin COVID tahun lalu banyak orang kolaps, bisnisnya kolaps, pekerjaannya mengalami kebangkrutan, dipecat, diistirahatkan, apapun itu istilahnya. Pertanyaannya, masih adakah iman? Tahun lalu saya belajar, saya mau tetap percaya. Bukankah janji Tuhan di firman Tuhan ngomong Dia akan mengadakan pengecualian buat kita, umat pilihannya? Puji Tuhan Bapak Ibu, omset saya terbesar adalah tahun lalu. Kita orang Kristen ini bukan cuma predikat aja. Agamanya apa Pak? Kristen. Agamanya apa Bu? Kristen. Kristen itu apa? Aku kurang ngerti. Pokoknya Kristen itu kalau minggu ke gereja. No. 1 minggu 7 hari kita ke gereja cuma 1 hari. Kehidupan kita, realita kita adalah 6 hari ada di kehidupan kenyataan. Itulah kekristenan yang sebenarnya. Kalau cuma berdoa dan percaya di tempat ini aja, percuma. Maaf. Berdoa dan percaya yang sesungguhnya adalah 6 hari ketika kita keluar dari tempat ini. Tugas Pastor Otto hanya mengingatkan aja. Tugas kita yang berdiri di sini ini hanya mengingatkan saja. Selanjutnya adalah kehidupan dimulai ketika kita melangkah keluar dari pintu itu. Oke, jadi yang pertama kita harus tahu dulu di mana posisi kita. Jangan sampai kelihatannya aktivitas kita luar biasa seperti teman saya ini tadi. Wah, saya lihat kehidupannya luar biasa, tapi kenyataannya adalah ternyata dia mengalami seperti itu sudah beberapa waktu yang lalu. Dia berada di kondisi negatif ini. Kita tidak tahu posisinya. Di manakah posisi kita hari ini? Kalau hari ini posisi kita masih negatif, bertobat. Bertobat tidak perlu dipanggil maju ke depan ini sama Pastor Otto untuk doa pertobatan, tidak perlu. Setiap pagi saya doa pertobatan. Saya masih ingat doa pertobatan saya. Karena saya sadar, saya ini manusia, kita ini manusia. Mata, telinga, mulut ini lemah semua, gitu ya. Setelah keluar dari tempat ini mungkin kuat setelah didoakan oleh Pastor Otto. Tapi kita tidak tahu di luar apa yang terjadi, kita tidak tahu. That is the real life. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Oke? Yang kedua,
Yang kedua adalah di mana kita ingin berada dalam kehidupan ini. Ya. Saya lihat di sini anak mudanya kayaknya lebih sedikit ya, lebih banyak yang senior. Pertanyaannya adalah, misalnya nih, ya umur wis 60, wis 3, wis ra duwe tujuan, salah kalau itu. Saya masih ingat sharing saya waktu yang lalu. Apa yang Anda ucapkan ke anak-anak Anda, apa yang Anda ucapkan ke cucu-cucu Anda, itu besar kuasanya. Apa yang Anda doakan ke anak-anak anak Anda, cucu Anda, itu besar kuasanya. Anda ketua MPP hari ini, apa yang Anda doakan, apa yang Anda sharingkan di MPP itu besar kuasanya. Bukan berarti karena saya kan kerja, lingkungan saya ada yang, aduh Pak David, saya ini usianya sudah segini, apa saya bisa ya? Saya ngomong, tante, coba tante sekali-sekali nanti kalau saya ke Jakarta ikut deh. Di Jakarta itu seusia tante 56 tahun ini masih banyak yang, waduh jiwanya ini jiwa muda. Tadi Pak Otto bilang, ayo semangat gitu. Bukan berarti kalau sudah usia segitu kita tidak punya tujuan, salah kok ya. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Apa misalnya? Nah ini, saya tiba-tiba tadi, minggu depan ajak dong satu teman, punya teman kan bawa itu, punya banyak teman, ajak dong satu teman, ajak apa Pak? Ajak ke gereja. Belakang masih kosong itu, kursinya masih banyak yang kosong. Ayo minggu depan ajak tonggone kayak sedulure kayak siapa yang tidak pernah ke gereja, diajak. Gereja ini bisa besar. Saya ingat pesannya seperti itu. Ajak jiwa-jiwa. Jangan lupa kita di sini bukan untuk manasi kursi yang kita duduk. Bukan. Ajak orang-orang di luar sana untuk kenal siapa Tuhan. Jangan egois, maksudnya kita terima anugerah Tuhan, kita juga perlu bagikan itu. Kalau Tuhan Yesus egois misalnya, wah ngapain aku manggil salib bareng di salib bareng. Hari ini kita tidak ada di sini, betul ya? So minggu depan ajak jiwa-jiwa, satu aja ya, satu. Coba ini ada orang berapa? Ajak satu-satu, penuh gereja deh. Bikin pastor itu bingung, di rumah ini cuma. Bikin dia bingung, betul ya Pak ya? Oke, jadi yang pertama adalah kita harus tahu posisi kita di mana. Yang kedua adalah kemana kita ingin pergi loh. Ya. Semakin spesifik, semakin jelas kita mau kemana, hidup kita akan semakin mudah. Perhatikan ya, semakin spesifik kita mau kemana, hidup kita akan semakin mudah. Banyak orang ngomong seperti, Pak hidup kok susah kok ini. Urip kok susah kok ini. Pertanyaannya sekali lagi, tanya, kamu ngerti tidak tujuan hidupmu mau kemana? Ya. Ada perkataan rada medis ke kuping. Perkataannya seperti ini. Kalau Anda tidak ngerti tujuan hidup Anda kemana, Anda akan dimanfaatkan orang untuk mencapai tujuan hidupnya. Berarti yang kata-kata saya ya. Kalau Anda tidak ngerti tujuan hidup Anda kemana, Anda akan dimanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan hidup. Konyol kan? Konyol. Saya cerita sedikit, bukan untuk ngerasani siapapun, bukan untuk apa, tapi ini jadi pelajaran buat kita. Orang pelayanan di gereja ini ada dua macam. Yang pertama adalah tipe orang yang benar-benar cinta Tuhan. Memang panggilannya melayani Tuhan. Memang panggilannya adalah untuk melayani orang-orang. Tipe yang kedua adalah titik awal. Tahu ya titik awal ya? Paham titik awal? Titik awal itu gini loh. Aku gagal Pak di luar. Kerja kono ditolak, kerja kene ditolak. Wes daripada aku reto kerja, aku nunut ning gereja wae. Hati-hati kalau jadi tipe orang yang kedua. Waktu gereja ini berdiri, dan saya menikah waktu itu. Saya pernah ngomong sama istri saya. Sekali lagi saya tidak menghakimi.
Saya ngomong hal yang sama, di gereja ini ada 2 tipe orang. Ini banyak pelayanan ya, karena waktu itu JKI kan luar biasa ya, bangun KS, pelayanan di mana-mana, banyak sekali pelayan Tuhan, banyak sekali yang ingin masuk jadi pelayan Tuhan, daftar jadi staff saya waktu itu. Ya. Tapi saya tahu ini orang masuk gereja itu tujuannya bukan panggilannya. Saya tahu jelas. Tahu hari ini yang terjadi apa? Ya, orang itu hidupnya hanya gitu-gitu aja. Ketika gereja mengalami goncangan, orang seperti ini akan pergi. Orang seperti ini akan meninggalkan gereja. Jadi jangan sampai kita ini masuk di gereja, tapi karena ikut-ikutan. Masuk di gereja, kata orang. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Jadi semakin jelas kita tujuannya mau kemana, semakin gampang hidup kita. Bapak Ibu hari ini kerjanya apa misalnya? Oh, saya hari ini kerjanya bikin makanan, catering. Jelas tujuannya. Ya. Saya menikah ini tahun 2005, berarti kalau sekarang sudah berapa tahun ya? 2005 sampai sekarang, 2005. Berarti 17 tahun ya? 17 tahun ya. Saya kalau tanya istri saya, naik mobil gitu ya, makan apa? Jawabannya apa? Tahu ya. Jadi kalau ditanya makan apa ya, ditanya ya, jawabannya sembarang. Bapak-bapak, suami-suami saya tanya, kalau tanya bojone, mah makan apa? Jawabnya sembarang. Bapak tahu nggak? Kira-kira mau makan apa? Saya pastikan bahwa bapak-bapak kan puyeng. Betul? Karena apa? Sembarang itu adalah jawabannya tidak jelas. Dan puji Tuhannya setelah 17 tahun menikah, saya tanya hari ini mau makan apa? Jawabannya masih sama. Sembarang. Sembarang, tapi kalau saya beli sesuatu, kok beli itu toh? Lu lah mau ngomong sembarang kok. Setelah aku beli ini kamu komplain. Itu artinya apa? Kan tidak jelas loh. Ngomong kayak apa, Chinese food kayak Padang kayak angkringnya kayak, kan jelas gitu loh. Jawabannya sembarang. Nah sekarang saya ketambahan pasukan, anak saya 2, mau makan apa? Sembarangnya mau 3. Orang pernah ketemu sampai hari ini. Saya bersyukur. Itu artinya apa Pak? Tidak ada tujuan yang jelas. Ini Sabtu malam kemarin saya mau tidur, anak saya yang cewek yang gede ngomong, besok pergi. Tak tanyain pergi mana, nggak tahu pokoknya pergi. Dan terus saya bawa mobil mau pergi kemana? Nanti diajak pergi sini, kok pergi ke sini toh? Malah mainan handphone. Loh katanya ajak pergi kok malah mainan handphone. Lah tempatnya nggak enak. Lah kamu bilang pergi mana aja? Habis ajak pergi malah mainan handphone. Bukankah itu yang terjadi? Makanya Tuhan kan tanya itu. Pernah dengar cerita itu? Apa namanya? Yang Yohanes 5 kalau tidak salah. Ini ayat bagus banget. Yohanes 5. Nah, ini Yohanes 5 betul ya, ayat 6. Saya bacain aja, baca buka. Yohanes 5. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya apa? Jawabannya persis tadi kejadian kok. Tuhan Yesus tanya ke Adam, siapa yang masih tahu kamu telanjang? Jawabannya apa? Sama ini. Tuhan Yesus tanyanya cuma simple question. Kowe gelem mari ra? Maukah engkau sembuh? Jawabannya apa? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Lalu Tuhan tanya, kamu mau sembuh enggak? Jawabannya apa? Sembarang Tuhan, pokoknya ya aku gak bisa tidur karena banyak orang bla 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 bla. Itulah kita. Kalau hari ini Tuhan tanya, Pak, Bapak mau apa? Bisakah Anda menjawab secara spesifik dan Pak, aku mau sembuh Tuhan.
Ataukah Anda hari ini menjawab, Tuhan, ini lo bojoku cerewetnya gak karuan. Nek masak kuasin ora enak. Apakah kita terdistrak dengan masalah itu hari ini? Hati-hati loh, Pak. Ya. Kalau Bapak Ibu naik sepeda motor, naik mobil di jalan itu ya, sering lihat baliho iklan 0%. Sering ya? Sering ya hari ini? Ini handphone nih ya? Boleh nyebut ya Pak? Ada Shopee, ada apa? Istri saya tuh kalau pagi itu ya, handphone gini-gini ini. Kayak ngapain? Aku nyirami bunga katanya, apa sih itu? Nyirami bunga di Shopee apa tuh? Nanti dapat kiriman hand sanitizer 1 katanya. Ya ampun, hand sanitizer aku 2 literan loh. Handphone gini. Pernah ya, ibu yang ketawa mungkin gitu juga ya. Katanya nyirami di Shopee tanaman, kalau tanamannya tumbuh dapat itu katanya. Bukankah hari ini kita terdistrak dengan barang ini? Betul? Halaman pertamanya Alkitab gitu ya. Alkitab itu berbagai versi. Tapi halaman berikutnya isinya macam-macam. Kita terdistrak loh hari ini dengan ini. Sadar dimanapun. Mungkin hari ini Bapak Ibu buka Alkitab ya sekarang. Tapi ada WA, nanti siang makan di mana? Browsing. Betul kan? Tuh Yesus cuma tanya, maukah kamu sembuh? Jawabannya bulat. Nah, itulah orang yang tidak tahu kemana tujuan hidupnya. Oke? Yang ketiga, yang pertama tadi, kita harus tahu di mana posisi kita. Hari ini kita ini seperti apa? Kondisi iman kita ini seperti apa? Saya tanya Bapak Ibu, kapan terakhir kali baca Alkitab? Ayo, tidak usah dijawab. Kapan terakhir kali berdoa? Waduh Pak, ke gereja mau telat Pak, nggak sempat doa. Nah, itu adalah kondisi Bapak Ibu di mana. Yang kedua lagi apa? Tahu tujuan hidupnya kemana. Ngapain sih? Orang punya tujuan hidup sama tidak punya tujuan hidup tuh indikatornya gampang. Indikatornya gini. Nek tangi turu, kalau bangun tidur, orang yang punya tujuan hidup itu pasti semangat. Bangun semangat, mandi semangat. Tapi orang tidak punya tujuan hidup, let's say, aduh dinoki aku mau apa ya? Aduh, jam 8 kerja meneh, numpak sepeda motor, pergi ke sana, aduh. Nah, itu artinya sebenarnya itu bukan tujuan hidup Anda. Apakah Anda harus menghabiskan? Saya kalau khotbah ini di anak muda, saya pesen. Coba kamu pikir deh, kamu hari ini sekolah dari lahir sampai kamu lulus kuliah, kamu sekolah berapa tahun coba? Belasan tahun kan? 20 tahun kamu sekolah. Setelah sekolah, antri di PRPP, pernah lihat? Job fair, pernah lihat? Yang antri pekerjaan ratusan, empet-empetan, keringetan kayak gitu. Habis itu apa? Kerja, duduk di depan komputer, 9 to 5, jam 9 sampai jam 5, habis itu pulang. Kamu menghabiskan sisa hidupmu untuk melakukan itu. Apakah itu panggilannya? Kalau Anda enjoy itu, it's okay. Itu panggilan berarti. Oke ya, jadi kalau bangun tidur semangat, luar biasa sukacita, nah itu berarti punya tujuan hidup ya. Kalau bangun tidur ngolat-ngolat gak karuan, coba berdoa, Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan dalam hidupku? Coba deh. Tuhan, aku ingin merubah dunia, ya tidak apa-apa. Oke ya. Nah, terus yang ketiga adalah kita harus tahu kenapa kita punya tujuan hidup itu. Contoh misalnya, saya pernah tanya sama tim saya, kamu kenapa sih mau kerja ikut aku seperti ini? Wah, aku ingin ngajak anakku jalan-jalan ke Singapura. Dia tidak pernah keluar negeri. Ingin ngajak jalan-jalan anakku ke Singapura. Oh oke, that's good, bagus. Pertanyaan saya, kapan? Ya nanti Natalan. Kalau Natalan aku ingin ngajak anakku ke Singapura. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, kalau sampai akhir tahun kamu dan anakmu tidak pergi ke Singapura, gimana? Wah, ya tidak apa-apa. Itu artinya tujuan hidupnya tidak jelas. Why-nya tidak jelas, kenapanya tidak jelas.
Orang kedua saya tanya, kamu kenapa tuh kok kamu mau jalan ke kerjaan ini? Dia ngomong, anakku butuh susu Pak. Nah, sampai keinginan, jadi dia aku pingin ya sebulan aku dapat uang 2-3 juta. Pertanyaan saya, nek misalnya kowe ra entuk duit 2-3 juta per bulan piye? Jawaban dia bagus. Tidak ada pilihan Pak, aku harus entuk duit sange. Nek orang anakku ora mau susu. Nah, kalau tujuan seperti ini tujuannya jelas. Jadi kalau tanya nih anak muda, kamu tujuannya, kamu pengen punya mobil enggak? Pengen, mobil apa? Lamborghini. Kapan? Wah, enggak tahu kapan. Nah, itu tujuannya enggak jelas. Saya tanya ke Bapak Ibu, hari ini siapa yang enggak punya rumah? Enggak usah ngatain. Hari ini siapa yang enggak punya rumah? Kalau Anda enggak punya rumah, Anda pasti ingin punya rumah kan? Pertanyaannya, ingin punya rumah di mana? Sebagian besar orang yang saya tanya enggak bisa jawab. Kamu habis merit, apa cita-citamu? Pengen punya rumah kok? Oke, rumah di mana? Ya kayak di BSB itu enak kok, kayaknya. Ya. Tapi orang yang kedua saya tanya, kamu pengen apa? Aku pengen punya rumah. Di mana? Saya pengen punya rumah di BSB. Harganya berapa? Harganya 1,5 kok. DP-nya berapa? DP. Itu orang tujuannya jelas. Banyak orang pengen punya mimpi. Banyak orang punya mimpi, ingin punya sesuatu, tapi dia tidak melangkah. Ya. Kalau tidak salah Pak Petrus Agung pernah khotbah, pergi ke pameran rumah, minta brosurnya, tanya DP-nya berapa, SPG-nya tahu nggak kamu punya duit apa enggak? Nggak tahu kan? Dia sendiri juga kerja kan? Tanya, DP-nya berapa, angsurannya berapa? Itu orang punya tujuan jelas. Pak, aku pengen jadi pendeta, aku pengen khotbah. Kenapa orang pengen khotbah? Itu tidak jelas. Ya, jadi nomor 2 kita harus punya tujuan. Yang ketiga adalah kenapa kamu pengen punya tujuan itu? Saya mau buat mungkin ada beberapa anak muda. Kamu pengen apa sih di dalam hidupmu sebenarnya? Aku pengen punya bisnis Pak. Bisnis apa? Aduh, tidak ngerti Pak. Kayak bisnis toko roti kayak enak, kayak. Nah, jadi why-nya harus jelas, gitu ya. Jangan sampai kita ini, jadi setiap kita mencapai tujuan pasti ngalami naik turun, betul ya. Dan ketika kita ingin mencapai tujuan, ketika kita turun, kalau alasannya tidak jelas, kita pasti akan down, kita pasti akan kolaps. Ya, jadi tujuannya jelas. Ketika tujuannya jelas, kita akan kuat. Orang kedua tadi yang saya tanya, kamu kenapa pengen dapat duit segitu? Pengen beli susu, aku harus beli susu buat anakku. Orang seperti ini kalau ditolak di luar, di lapangan ditolak, kira-kira dia akan tetap gigih cari duit? Tetap akan gigih. Kenapa? Nek orang itu duit, anakku ora mau beli susu. Ya, jadi why-nya harus jelas, gitu ya. Nah, lupa. Khotbah Bapak itu, sharing Bapak itu kan menyalahi kodrat, gitu ya. Maksudnya gimana? Bukankah hidup kita di tangan Tuhan? Betul ya? Sering dengar kata-kata itu tuh. Nah, padahal sharing saya tadi kita harus punya tujuan. Yang benar yang mana Pak? Gitu. Katanya hidup di tangan Tuhan. Ya. Tapi seringkali kita tidak sadar bahwa hidup kita ini di tangan kita sendiri. Betul? Sadar? Saya ini orang yang suka berpikir. Ketika saya bertobat, mbok pikir saya segampang itu? Tidak. Ketika hari itu saya bertobat, saya ini banyak mengalami jatuh bangun di pikiran saya. Saya ini tipe pemikir. Pertanyaan saya yang sering muncul adalah opo iyo? Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Tuhan kasih jawaban yang luar biasa. Oke? Maksudnya hidup di tangan kita sendiri gimana? Nah, Tuhan itu kan ngasih pilihan, ya. Di
Bentar. Nah, di Ulangan 30 ayat 19 ya. Firman Tuhan kan ngomong seperti ini. Buka sama-sama Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19. Nah, firman Tuhan ngomong seperti ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tuhan bilang apa? Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Loh, nek Tuhan harus ngerti. Padahal Tuhan ngomong, Yeremia apa? Aku tuh mengenal engkau sejak dalam kandungan ibumu, Yeremia ya. Sejak dalam kandungan aku ngerti kamu gitu loh. Lah kok Tuhan ngasih seperti ini? Yang benar gimana? Dulu waktu itu saya berpikir, Tuhan katakan kamu ngerti hidupku kayak apa. Tapi kok kamu ngasih seperti ini gitu loh. Nah, Tuhan itu luar biasa. Makanya di Kejadian, di awal Alkitab pun, sebenarnya Tuhan kan ngasih pilihan. Semua pohon buah di sana boleh makan, kecuali itu yang di tengah itu loh. Jangan bawa makan, jangan bawa sentuh. Itu kan sebenarnya pilihan kan. Ketika kita mulai bangun pagi, itu kan sudah diperhadapkan dengan pilihan. Tidur dulu 5 menit lagi atau kita mau langsung bangun. Itu sudah pilihan. Ketika kita bangun mau langsung mandi atau olahraga dulu, itu pilihan lagi. Setelah mandi siap-siap berangkat kerja, di jalan itu pilihan lagi. Mau lewat sini, mau lewat sana, itu pilihan lagi. Di jalan ketika kita dipapas sama orang, itu pilihan lagi loh. Ini orang kurang ajar atau kita mau mengucapkan berkati Tuhan, mungkin dia bersusu. Itu pilihan lagi. Ketika istri kita lagi bete dengan kita atau pasangan kita lagi bete, itu dihadapkan dengan pilihan lagi. Apakah kita mau ngajak dia berantem atau kita mau berdamai dengan dia? Pilihan lagi. So hidup kita ini banyak pilihannya. Jadi betul hidup kita di tangan Tuhan. Firman Tuhan ngomong, Tuhan ini ngerti kok akhirnya hidupmu seperti apa. Tapi kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan itu, tujuan-tujuan itu. Tapi saya mau kasih tahu bahwa setiap pilihan yang kita ambil itu ada konsekuensinya. Ya, anak saya ya, sudah tak omongi, jangan naik roller coaster. Dia lihat tuh, wah muter-muter, bagus nih, mau ikut, mau naik, oke. Jangan, kamu belum wayai naik, nekat mau naik, tak naik no. Ketika naik apa yang terjadi? Jerat-jerit tak karuan. Habis turun gimana? Muntah-muntah. Ya. Tuhan ngasih pilihan sih. Itu belum waktumu. Itu belum waktu. Tapi seringkali kita tidak sadar. Orang Tuhan-Tuhanan, tidak usah Tuhan-Tuhanan. Itu tahu manusia. Padahal sabar sedikit, kenapa sih? Kamu nanti sudah usia tertentu, tinggimu sudah cukup, naiklah roller coaster itu, tidak apa-apa. Nanti kalau kapasitas hidupmu sudah mencukupi, kau tak kayak berkat. Tapi seringkali apa? Aku mau sekarang Tuhan. Tidak bisa. Aku ragu Tuhan aneh. Itu teman saya ini barusan, betul? Saya pernah sharing di sini apa enggak? Ada anak muda konseling sama saya, tiba-tiba WA saya. Saya ajak ketemu, dia ngomong apa? Kok aku mau bunuh diri kok. Dia ceritanya sambil gemetaran, sambil nangis. Saya shock. Kenapa kamu mau melakukan itu? Ya, ceritanya saya tidak bisa sampaikan di sini. Singkat cerita saya ngomong ke dia. Saya petani ya, saya pilih pikirannya itu. Ternyata ini orang sebenarnya anak baik sih. Tapi dia terjebak gitu, ya. Sampai akhirnya dia jatuh dalam dosa dan dia takut dengan orang tuanya, dia mau bunuh diri. Ini bukan omong tok, saya lihat dia gemeteran, dia nangis itu. Saya tahu dia benar-benar mau melakukan itu. Puji Tuhan hari ini
dia balik ke Tuhan. Ya. Tapi saya pelajari apa yang terjadi dalam hidupnya sampai dia mau melakukan itu adalah dia mengambil keputusan-keputusan yang salah. Sebenarnya kita ngerti nggak sih kalau kita ngambil keputusan sesuatu sebenarnya Tuhan ini kasih warning kok kalau keliru. Apalagi yang jelas misalnya nyontek gitu ya. Kalau sekolah nyontek itu kan jelas dong melanggar gitu ya. Tapi kalau yang bisnis ternak ayam apa bisnis roti, nah itu kan kita nggak tahu. Sebenarnya Tuhan ini kasih sense kok. Nah, tinggal seberapa peka hati kita, atau kita sudah terdistrak dengan yang lain seperti Tuhan ngomong tanya tadi, kamu mau apa? Tapi karena dia terdistrak dengan banyaknya orang, dengan apa, akhirnya dia tidak bisa jawab. Aku mau sembuh, tidak bisa. Dia jawabnya apa? Bulat. Nah, sebenarnya dia tahu kok. Anak ini tahu, anak remaja ini tahu sebenarnya dia melakukan itu salah, tahu. Tapi karena dia terdistrak. Nah ini hati-hati, hati-hati. Ya. Jangan sampai ngalami seperti itu. Ya. Saya bersyukur puji Tuhan hari ini dia balik ke jalan yang benar. Ya. Saya pernah juga ngisi di Radio Rema, ada yang konseling. Ya. Kalau ada orangnya di sini, saya permisi sharing. Saya ngisi di Radio Rema. Setelah selesai ngisi Radio Rema, ada telepon di radio. Ada orang yang mau ngomong, Pak. Saya terima teleponnya. Jadi intinya ini terlibat utang. Ya. Utangnya tidak banyak. Tapi karena suaminya meninggal, utangnya dia tidak tahu kena tipu gitu. Ya. Jadi utangnya itu cuma 600 juta kalau tidak salah. Suaminya utangnya 600 juta, suaminya meninggal. Kemudian utangnya itu jadi 1 miliar lebih. Jadi bunga berbunga. Tahu ya, kita kalau punya utang di bank, tapi punya pinjaman di bank, hati-hati. Ya, itu bunga berbunga. Ya, kartu kredit itu barang hati-hati ya. Kalau di Shopee itu ada 0% gitu ya. Tokopedia 0%, hati-hati. Ini 3G ini harus bisa dikontrol. Klik gitu. Paket, nah itu hati-hati, itu cicilan itu hati-hati. Bunga berbunga kartu kredit ya. Singkat cerita itu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya tidak maido ya, maido itu apa ya? Saya tidak menghakimi itu ya. Ketika orang dalam keadaan itu panik, gitu. Saya bersyukur waktu itu saya bisa dapat hikmat, saya menjawab dengan benar. Dan dia mengambil keputusan yang tepat waktu itu. Dan berapa waktu kemudian Radio Rema adain apa itu gathering ya, pendengar itu ya pernah ya. Setelah acara kan kita ngisi juga nih, beberapa teman ngisi kan. Ibu ini datang, kan saya tidak tahu yang telepon saya waktu itu di Rema siapa kan tidak tahu. Ibu ini datang, Pak, saya yang waktu itu Bapak doakan di radio. Oh, itu toh. Hari itu saya ketemu orangnya. Saya bersyukur Pak. Hari ini rumah tidak jadi disita dan saya dapat 1 rumah lagi. Bukankah itu luar biasa? Bukan berkatnya, bukan dapat rumahnya, tapi dia mengambil keputusan yang tepat. Ya. Ingat, ketika kita hari ini setelah ini berdiri, kita sudah dihadapkan keputusan. Oke, nah pertanyaannya, Pak, hari ini hidup saya masih susah, masih biasa-biasa saja. Rasanya tidak ada berkat Tuhan. Apa yang terjadi? Ada satu lagu bagus banget Bapak Ibu. Ya, lagu ini mungkin teksnya bisa dikeluarin. Ya. Saya diberkati banget sama lagu ini. Saya akan tutup sharing saya pagi hari ini dengan sharing tentang lagu ini. Jadi pada tahun 1871 ini ada seorang pengacara hebat. Seorang pengacara dan seorang bisnismen yang hebat di Amerika ya, di Chicago tahun 1871. Orang ini namanya Harold J. Spafford. Oh ya, Bapak Harold manggilnya seperti itu. Pada tahun 1871 yang sama, jadi dia punya istri namanya Anna dan punya 5 anak, ya, 4 perempuan, 1 laki-laki. Pada tahun itu
Chicago dilanda dengan kebakaran yang hebat. Zaman dulu kan rumah masih dempet-dempet gitu ya, rumah-rumah besar masih itu kebakaran satu kebakaran semua. Hari itu bisnisnya hancur. Hari itu bisnisnya kolaps. Di tahun yang sama, anaknya yang laki satu-satunya meninggal karena kena wabah pneumonia. Ya. Ini keluarga yang luar biasa, dia melayani Tuhan, keluarga yang harmonis, bisnis berjalan dengan baik. Tapi tahun itu dia mengalami dua hal yang hancur-hancuran dalam hidupnya. Bisnisnya hancur, anaknya yang laki-laki satu-satunya dipanggil pulang. Akhirnya keluarga ini memutuskan untuk refreshing gitu ya. Dia ingin pergi ke Inggris waktu itu. Akhirnya diputuskanlah untuk pergi ke Inggris naik kapal. Karena ada sesuatu hal, Bapak Harold ini ngomong ke istrinya, ke Anna ini, kamu pergi dulu aja, pergi ke Inggris duluan, nanti aku nyusul karena ada urusan yang aku harus selesaikan di Chicago. Singkat cerita akhirnya si Anna ini, istri Bapak Harold ini, dan keempat putrinya berangkat ke Inggris, ke Wales. Ya. Dan Tuhan berkehendak lain. Ya. Jalan Tuhan berkehendak lain. Kapalnya mengalami tabrakan, jadi crash di Samudra Atlantik. Anna dan keempat anaknya terapung-apung di laut, dan yang terjadi adalah keempat putrinya tenggelam. Dia hanya selamat seorang diri dan dibantu oleh skoci penyelamat waktu itu. 7 atau 9 hari kemudian si Anna mendarat berlabuh ke Wales, dan dia menulis telegram ke Bapak Harold. Isi telegramnya adalah sampai sendirian, bahasa Indonesia ini, sampai sendirian, apa yang harus aku lakukan. Telegram itu sampai hari ini masih dibingkai di kantornya Bapak Harold. Dia sudah meninggal sih. Isi telegram itu masih dibingkai hari ini. Cari, Bapak Ibu boleh cari di internet. Sampai sendirian, apa yang harus aku lakukan. Jadi bisnisnya kolaps, anaknya yang laki satu-satunya kena pneumonia meninggal, mau refreshing pergi ke Inggris, kapalnya tabrakan, keempat putrinya meninggal. Singkat cerita, Bapak Harold nyusul ke Inggris, dan dia, istrinya cuma ngomong seperti ini, Tuhan memberikan aku kelima anakku, dan hari ini Tuhan mengambil kelima anakku. Suatu hari aku akan tahu kenapa. Ya. Kalau hari ini kita mengalami kejadian yang tragis seperti itu misalnya, ya mungkin tidak setragis dia. Apa yang kita lakukan? Apakah jadi seperti teman saya ini? Ya. Orang satu dan dua kan? Ataukah hari ini kita masih tetap percaya, masih adakah iman di tempat ini? Masih adakah iman di dalam hidup ini? Kenapa saya bisa cerita Bapak Harold seperti ini? Kalau Bapak Harold waktu itu murtad, tidak akan ada cerita hari ini. Tapi hari itu dia ngomong, apapun yang terjadi, it is well with my soul. Kalau Bapak Ibu hari ini tahu lagu ini, it is well with my soul, itu ada lirik yang diciptakan oleh Bapak Harold. Dia mengambil keputusan yang tepat, dia tetap pelayanan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan bertanya kepada Tuhan kenapa Tuhan. Yang aku katakan adalah seperti Mazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Maka terciptalah lagu ini. Sehingga boleh kita mau nyanyi lagu ini sama-sama sebagai reminder, sebagai pengingat buat kita. Di mana kita sekarang? Apa tujuan kita sekali lagi? Hidup singkat, betul singkat. Hidup panjang, betul panjang.
tergantung kita. Oke, saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa sama-sama. When peace like a river, attending my way, when souls like sea billows bisa balik ke slide sebelumnya kaki semua. Nah, ini whatever my Lord, apapun undian, ya ini bahasanya seperti itu. Apapun, tahu ya, undian yang jatuh dalam hidupku, ya, kasarannya gitu ya. Kok dilalah gitu. Nah, apapun itu. Ya. Next. Engkau mengajarkan kepada aku, Tuhan mengajar ke aku. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, apapun, baik itu senang atau hari ini lagi ngalami sedih, Tuhan itu ngajar ya Pak, ngomong, it is well, semuanya baik, semuanya baik. Hati-hati dengan ini loh Bapak Ibu ya. Di Alkitab ngomongkan Yakobus kalau tidak salah ya, lidah kita yang kecil, tapi ini bahaya katanya. Bahayanya seperti apa Pak? Bapak Ibu kalau tahu dunia investasi ya, ingat waktu Donald Trump ngomong sepatah kata aja, apa yang terjadi? Itu market crash, itu market drop, jatuh, krisis. Semakin tinggi kekuasaan kita, semakin tinggi power kita, semakin hati-hati jaga mulut kita. Makanya kan tadi saya ngomong ke anak saya, jangan naik roller coaster dulu, tinggimu itu belum cukup. Kalau hari ini Anda belum terima apa yang Anda inginkan hari ini, coba cek apakah kapasitas saya ini sudah mumpuni untuk saya terima berkat itu. Sering lihat kan di TV, di acara TV, kayaknya sih dewasa, kayaknya sih rambutnya sudah putih, tapi omongannya kayak anak kecil. Pernah lihat seperti itu? Nah, kalau orang seperti itu menjabat di posisi-posisi yang penting, ini omongan baik. Saya tahu investasi. Begitu ada tokoh politik ngomong sesuatu, lihat deh bro, ngomong sesuatu yang negatif sedikit aja, langsung market crash. Sebenarnya krisis ini karena mulut. Hati-hati. Jadi kalau lagi ngalami masalah, ini di mulut diem aja lah, gitu ya. Ngomong firman, semua baik, semua baik. Apa yang terjadi dengan Bapak Herel? It is well with my soul, it is well with my soul. Akhirnya usahanya pulih, dia punya anak lagi, Berta Herel namanya. Ini anak ini yang menceritakan ayahnya waktu itu. Bapak pun nulis lirik ini ketika dia mengalami masalah. Apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda tuliskan ketika Anda mengalami sesuatu. Ketika Anda mengalami senang pun dulu, hati-hati. Amsal ngomong tuh waktu kamu nabung, ini hati-hati di mulut nih. Kamu terlalu senang ya bahaya, kamu terlalu sedih ya bahaya. Mending diem. Kenapa rumah tangga berantakan hari ini? Karena kan istri ngomong, suami ngomong kan. Tidak ada yang denger kan. Terus bagaimana? KUA, ya, perceraian. Karena mulut. Ini mulut itu bahaya, gitu ya. So kita hari ini
ini ada di gereja, kita dengar firman Tuhan, kita tahu kebenaran, mulut dijaga. Ya, kita nyanyi sama-sama. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, Ajar kami menghargai setiap pelayanan yang Kau percayakan dalam setiap hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk setia terhadap bisnis yang Kau percayakan dalam setiap hidup kami hari ini. Biarkan seperti perumpamaan talenta itu Tuhan, kami mau mengembangkan talenta itu. Kami tidak mau menyimpan dan menguburnya. Karena kami tidak mau Engkau berkata kepada kami, hamba yang jahat, tapi kami mau sebagai hamba yang setia Tuhan. Biar apa yang ada di tangan kami hari ini Tuhan, kami menyadari, kami bersyukur dan kami mau mengembangkannya lebih lagi Tuhan. Apapun itu, sekecil apapun yang Tuhan percayakan, talenta apapun, skill apapun, yang sepertinya orang lihat itu biasa-biasa saja, tapi Engkau tidak tahu ujungnya seperti apa. Kalau Engkau lakukan hal kecil dengan setia, Tuhan akan memberikan hal besar dalam hidupmu.
Seringkali hal besar tidak terjadi dalam hidup kita karena kita tidak setia melakukan hal kecil dalam hidup kita. Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk kami selalu boleh melihat ke dalam hidup kami, di mana keadaan kami hari ini. Kalau hari ini kami berada dalam kegelapan, Tuhan, kami berdoa Tuhan, tarik kami kembali Tuhan. Tarik kami kembali Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu ada dalam keadaan kekeringan, datang kepada sumber air kehidupan itu, Tuhan Yesus. Jangan dibiarkan terlalu lama. Nanti kita akan jadi murtad. Kalau hari ini Anda mulai merasa kering, pelayanan mulai biasa-biasa, hidup mulai biasa-biasa, datang ke Tuhan, datang ke Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak cukup peka untuk mendengar setiap keluhan kita. Balik ke Tuhan, datang ke Tuhan. Angkat tangan masing-masing di tempat masing-masing. Tuhan, hari ini kami datang kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau angkat kami sebagai anak-anak. Hari ini kami datang kembali kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati. Terima kasih Tuhan untuk jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat karya keselamatan yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah pasangan kami, anak-anak kami, bisnis kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu bisa duduk di tempat ini dalam keadaan sehat, itu anugerah. Amen. Itu anugerah. Hari ini banyak di luar sana yang lagi berjuang bergumul antara hidup dan mati. Hari ini banyak orang di luar sana yang bernafas saja masih dibantu dengan mesin. Kalau hari ini Tuhan, kalau hari ini Tuhan, kami boleh masih berdiri di tempat ini, itu karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ajar kami bersyukur Tuhan, bukan mengeluh. Ajar kami untuk bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami setiap hari untuk semakin dekat dengan Engkau, karena kami percaya menghadapi kehidupan hari-hari ini secara manusia tidak mudah. Tapi Engkau berjanji dalam firman-Mu, Engkau akan selalu menyertai kami. Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau manfaatkan sisa hidup kami ke depan Tuhan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, berguna untuk orang-orang sekitar kami, berguna dalam pelayanan kami Tuhan. Pakai hidup kami, manusia kami boleh lelah Tuhan, tetapi roh kami akan tetap menyala-nyala Tuhan untuk melayani Engkau dan menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang baik dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau akan tetap baik dalam hidupku, hidup jemaat di tempat ini. Berdoa juga buat Pastor Auto sebagai gembala di tempat ini. Tuhan, kalau hari ini Kau percayakan karunia yang luar biasa dalam hidupnya, itu bukan tidak ada tujuannya. Kami percaya Tuhan, ada maksud Tuhan yang luar biasa buat Pastor Auto dan gereja ini Tuhan. Saat ini Bapak berdoa Tuhan, pakai hidupnya lebih lagi untuk dia boleh menjangkau lebih luas lagi, menjadi berkat buat lingkungan di sekitarnya, menjadi berkat buat jemaat di tempat ini.
Terima kasih buat kehidupan Pastor Otto dan Bu Yani. Pakai hidupnya lebih lagi, berikan kekuatan dalam hidupnya. Roh Kudus-Mu selalu menyertai hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang terbaik turun atas hidupnya. Berikan kemampuan, kemanapun Pastor Otto berada, dia akan jadi berkat. Kemanapun Pastor Otto berada, dia akan menjadi terang dan garam. Terima kasih Tuhan buat gereja ini. Kau bekerja lebih lagi, Kau pernah membuat revival di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya itu bukan akhir dari segalanya. Kami percaya masih ada kebangkitan rohani di tempat ini Tuhan. Sesuatu yang besar akan terjadi di tempat ini Tuhan. Tempat ini akan melahirkan orang-orang hebat. Tempat ini akan melahirkan pebisnis-pebisnis hebat. Orang akan melihat ada apa di tempat ini. Di tempat ini ada Tuhan Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah berbicara, Kau sendiri yang berurusan dengan jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Thank you.